Iya, selamat berjumpa kembali para pemirsa YouTube sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu semua. Untuk vlog kali ini sesuai dengan tetap channel yang saya bangun, yang adalah sebenarnya channel Ngaji Roso. Tetapi kita tidak hidup di ruang hampa, kita bukan hidup uzlah di hutan, kita hidup di masyarakat, sehingga saya pun masih tetap ingin memberikan opini isu-isu kemasyarakatan tetap dalam rangka Ngaji Roso. Kemudian juga nanti ada mungkin hiburan-hiburan jiwa, karena tetap juga dalam rangka Ngaji Roso, karena bagaimanapun juga ada potret masyarakat yang perlu kita kasih reaksi, perlu kita kasih opini. Mungkin dengan ini menjadi sumbangan minimal bagi diri saya sendiri, dan syukur alhamdulillah kalau bermanfaat bagi para pemirsa semua. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, untuk hari-hari ini negara CQ pemerintah diguncangkan dengan adanya kasus Pertamina, iya benar ya. Nah, yang pertama coba kita review dulu. Senin 24 Februari 2025, kita dapat berita dari Kompas ya. Tersangka kasus dugaan korupsi Nah, tata kelola minyak mentah dan ini produk kilang yang melibatkan disebutkan mengenai tata kelola. Jadi coba kita ikuti dulu ya apa yang terungkap. 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. 193,7 Bagaimana awal triliun. mula kasus dugaan korupsi tersebut terkuat? Coba. Kasus ini berawal dari peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun ya, ada peraturan Menteri ya, yang mewajibkan Pertamina mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Oke. Pasokannya berarti. Kejagung menemukan tersangka RS, SDS, dan AP yang merupakan petinggi ini di kita cari mengapa bisa terjadi begini gitu maksud saya. Rapat optimalisasi hilir. Pengondisian yang dilakukan para tersangka itu membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan. Kemudian pada video berikutnya kita lihat apa reaksi Prabowo Subianto buka suara perihal dugaan korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Presiden menegaskan tengah mengurus kasus ini. Nah, ini kan lucu ya, kan oplosan gitu loh. Jadi orang pembeli Pertamax ya, ternyata bukan Pertamax gitu loh yang yang dikonsumsi oleh mobilnya atau motornya atau apa itu, ternyata Pertalite. Berarti kan oplosan lo, saya ngulangi ini. Wah, ini coba kita lanjutkan dulu ya. Akan menegakkan hukum serta membela kepentingan rakyat. Nah, ini Pak Prabowo lagi diurus itu semua ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan. Kasus Pertamax oplosan sedang diurus. Akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini. Oke, membela kepentingan rakyat kata presiden. Ya, oke. Mas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Nah, udah itu aja dulu. Ini lucu, bener-bener lucu. Wes pokoknya guyokno wong. Nah, sekilas ya, kalau kita pandang dari sudut Ngaji Roso ini, dari sudut ilmu ilmu hati, ilmu nurani ini yang saya kemarin bilang itu, yang sudah saya uraikan. Salah satu nafsu yang melekat dalam diri manusia itu yang ada pengaruh dari tubuh kita yang terbuat dari atau mengandung angin ya, atau udara. Coba perhatikan ya, angin itu kan memenuhi ruang, udara itu sifatnya memenuhi ruang dan terus mengembang ya, kayak gitu. Ini orang-orang top loh, orang-orang Pertamina ini bukan orang yang kurang makan gitu loh, maksudku itu. Mereka itu
udahlah pokoknya kaya kayak sugih blegedu wis ya. Sugih lah, jelas sugih blegedu kaya ini mereka ini, bukan orang yang kekurangan. Jadi apa motifnya? Masalahnya awal-awal saya itu curiga jangan-jangan orang ini bukan korupsi ya, tapi mengoplos minyak itu demi kepentingan masyarakat atau kepentingan perusahaan Pertamina-nya karena kekurangan pasokan. Jadi apa adanya itu ya sudah, yang penting jangan sampai terjadi kelangkaan pertalite di masyarakat atau pertamak di masyarakat begitu. Yang intinya jangan sampai terjadi kelangkaan bahan bakar di masyarakat lah. Itu mula-mula saya berprasangka baik begitu karena saya memang pembawaannya diajarkan untuk berprasangka baik. Nah ini jelas di pemberitaan yang ini tadi, yang dari Kompas tadi, bukan ternyata. Jadi itu ya jelas tadi ada ya disebutkan ada ya semacam kong kali kong. Kalau sudah begini ya maaf saja, berarti itu karena manusianya gitu loh. Lah kalau sudah karena manusianya, itu yang saya bilang, kalau kita itu nuruti hawa nafsu yang namanya nafsu sufia tadi ya, yang karena ingin menumpuk harta benda terus punya 1000, ingin 10.000, ingin 100.000, ingin 1 juta, ingin 1 miliar, ingin 1 triliun ya. Wah, memang nggak ada berhentinya nanti kalau udah masuk lubang kubur kalau gitu. Ini para pemirsa sekalian, ini menjadi contoh yang real ya, yang nyata. Oke, itu kalau dari sisi ngaji rosonya. Sekarang saya ingin ngasih opini dari sisi kemasyarakatannya. Kok bisa gitu loh, ini loh yang salah, coba cari-nyari yang salah. Saya ya bukan nyari yang salahnya, ini kira-kira ini yang kebobolan memang karena hukumnya masih lemah di kita ini ya. Hukum kita masih lemah, pengawasan lemah, atau karena kepandaian mereka untuk mencuri gitu loh. Nah ini pencurian berjamaah loh, kayak yang tadi itu sampai dirutnya kena ini ya, kayak yang tadi, bener ya, yang di video pertama tadi itu. Bukan yang luar biasa ini jadinya, hampir tidak masuk akal. Dan yang dirugikan bukan hanya negara loh, sampai yang saya itu semua merasa dirugikan kalau gini caranya. Lah sama beli Pertamax gitu loh, terus disulap dari Pertalite itu enggak? Waduh, ini sudah luar biasa. Kalau saya ngomong udah luar binasa. Ya, tapi kembali lagi, yang jenenge menungso itu gak ono kayak namanya manusia itu kalau menuruti nafsunya itu ya memang gak ada batasnya, masih kurang saja. Nah, kita doakan saja. Tetap bagi saya doakan mereka ini terakhirnya mendapat kesempatan untuk bertobat, mendapat kesempatan untuk husnul khotimah. Kalau memang itu ada tumpukan harta kekayaan yang diambil dengan cara begitu ya sudah terjadi ya kembalikan ke negara saja. Cuma saya masih berpikir kalau negara masih bisa dikembalikan, bagaimana dengan masyarakat yang ditipu itu loh. Besok di akhirat ini loh, gimana cara tanggung jawabnya gitu loh. Nipu uang loh, bujuk uang bukan 1 2 itu loh. Bisa nangkep maksud saya. Terus bagaimana cara minta ampunnya itu? Kalau nyakiti 1 2 orang mungkin lah besok dipertemukan ya, kemudian berpelukan minta maaf. Lah ini loh masyarakat se-Indonesia loh yang dibujuki itu, yang ditipu itu. Terus gimana besok itu? Nggak mikir apa mereka ini. Ya syukur-syukur aja lah besok-besok itu seluruh masyarakat Indonesia yang merasa tertipu beli Pertamina tapi ternyata dijual ditipu Pertalite ini mau maafkan. Ya, kalau nggak maafkan gimana? Sak negara ya, yang dibujuki ngono, wes nemen ya, wes gak antare wes. Ya semoga ini menjadi kocok penggolo bagi kita semua. Manusia itu ya wes gawane, udah kadang salah, kadang bener, bener. Cuma kalau ini bukan masalah salah terus bener salah, enggak, ini wes kesengajaan yang naudzubillah min dzalik. Karena sekali lagi bukan hanya negara yang dirugikan, tapi langsung to the point masyarakat yang ditipu itu loh. Ya, nah, semoga penegak hukum ini tidak masuk angin. Butuhnya apa sih? Perlunya apa?
Apa kalau mengaku salah kemudian diampuni? Iya, kita sebagai manusia itu ya ada apa ya, orang salah diampuni, dimaafkan, oke. Tapi butuhnya diurus secara hukum itu supaya apa? Supaya ada tertib hukum. Kalau ini nggak diurus secara hukum benar-benar, nggak diadili secara benar-benar, wah, itu menjadi presiden yang buruk untuk belakangnya. Itu loh perlunya penegakan hukum itu. Saya nggak tahu kok bisa konangan itu gimana ini ceritanya. Tapi ya muka-muka di tangan Pak Prabowo ini semua yang begini-begini mulai dibetulkan lah. Itu saya lihat Pak Erik itu juga mantan menterinya. Gimana ceritanya kok bisa kecolongan gitu loh guys. Ini bukan perkara main-main loh. Pertalite kok disulap jadi Pertamax gitu ya. Ini kita nggak tahu ya, nggak tahu jalan ceritanya bagaimana. Cuma kok bisa gitu loh ya, itu kan heran juga saya. Nggak heran gimana? Coba bayangkan mau Pertalite kok bisa disulap jadi Pertamax itu kan ya. Wes nemen gitu lah. Itu yang nyulap itu bukan orang, embongan. Petinggi Pertamina sendiri. Lah padahal ini setahu saya dengar si Pertamina itu belum mempunyai apa namanya fasilitas untuk blading itu. Ya nggak tahu, tapi begitu itu ya tentu kan orang-orang apa yang sudah terjun gitu kan ya gampang aja sih gitu, pasti. Kayaknya dulu sih ada pengusaha yang kena hukum itu, yang masalah yang perusahaannya kemudian dibubarkan. Masih ingat kan awal-awal Pak Jokowi menjabat itu punya itu jalan blading itu, tempat blading, tempat untuk pengkoplosan itu. Jadi ya luar biasa ini ya, kita berharap, kita doakan Pak Prabowo dengan seluruh jajarannya, kemudian kejaksaan seluruh jajarannya, para hakim seluruh jajarannya bisa betul-betul bekerja dengan baik, dan titip saja pada Pak Hakim nanti yang mengadili, Anda itu wakilnya Tuhan. Karena Anda menghakimi itu atas nama negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Anda itu wakilnya Tuhan. Wes hati-hati, ilingo, urip iku ora sak lawase, dia timbak-timbak malaikat. So intinya itu kalau bahasanya kan bahasa begitu. Nggak, ini saya pakai bahasa kemasyarakatan saja. Kalau kembalikan ke ngaji Roso, ya itulah kocok benggolo bagi kita semua, bahwa manusia itu kalau masalah harta nggak ada cukupnya, ya. Karena itu selalu saya berpesan, uang itu penting, segala-galanya perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, kalau udah gini gimana? Waduh, oke ya. Semoga ini menjadi menjadi pelajaran lah buat kita semua, dan pelajaran yang di atas sana itu. Wes apan ngetutno harta tahta wanita, wes ya temenan. Luar biasa. Ini betul ini. Misalnya kok ini kejuaraan apa gitu, lomba, wes paling juara korupsi nih kalau ini udah. Karena double yang dirugikan, bukan hanya keuangan negara. Sekali lagi, korupsi di Pertamina untuk kali ini bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tapi masyarakat langsung. Jenengan kula nih loh yang langsung ditipu mentah-mentah. Ya kalau saya sih maafkan saja, tapi hukum ini secara pribadi saya beli Pertamax itu merasa tertipu, oke, tapi saya maafkan, udahlah. Tapi secara hukum tolong dong diurus yang benar, oke ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu.